Saya akan menelisiknya eksklusif. Wow, luar biasa, saudara. Ini belum pernah dimasuki oleh wartawan, eksklusif di Aiman. Ini ada situation room ya. Ada kamera mungkin untuk zoom ya Pak ya? Ya. Untuk zoom. Ini TV, terima kasih Kompas TV. Lalu ini ada CCTV dan ini. Nah ini saya boleh tahu nih Pak. Ini izin ya Pak? Boleh, boleh. Ini, waduh, Jenderal, Letjen, Maijen, ini rahasia nggak nih? Ini komposisi personil. Oke. Sehingga kita tahu sekarang berapa persen, jenderalnya, ya letjennya berapa persen, maijennya, sehingga ini untuk penataan sistem Binkar. Oke, pembinaan karir. Pembinaan karir. Oke, bahkan dari jenderal sampai prajurit ada semua ini ya? Jadi misalnya Tamtama sekarang di tahun ini berapa persen, Ya. sehingga berapa yang harus kita rekrut, Bintara juga begitu sampai ke perwira, itu sistem karirnya bagaimana. Oke, Kasat harus mengetahui ini untuk Ya, kemudian harus. ada jenjang karir. Betul. Jangan mentok misalnya, Betul. harus dipikirkan dari sini kemana. Misalnya katakanlah kolonelnya terlalu banyak, lalu kemana dan lain sebagainya. Betul, tapi tetap kita menggunakan assessment. Harus menggunakan penilaian. Penilaian kompetisi lah. Kalau yang nggak lulus ya sudah, Ya sudah. stuck di situ Kalah saja. di kompetisi dia. Kalah di kompetisi. Dan ini adalah kebetulan Ya, BNPB. ini perkembangan situasi, kita harus melihat perkembangan situasi terkini. Oke, ini Bapak banjir. Ya, iya betul. Oke, ini karena operasi militer selain perang. Ya, ini daerah-daerah yang memungkinkan terjadi bencana banjir, gunung meletus dan sebagainya. Oh, Ya. TNI Angkatan Darat juga mendapat informasi ini secara langsung. Ya, betul. Jadi sebelum diumumkan oleh pihak terkait. Kita sudah tahu. Oke. Dan ini langsung terhubung dengan apa Pak? Ya, dengan masing-masing kodam. Oh, masing-masing kodam. Oh, informasi langsung dari Betul, kodam ini ya? kodam. Kodam yang mencari informasi lewat intelijen mereka dan lain sebagainya. Ya. Luar biasa. Ada yang berbeda, saudara, di sini. Kalau di sini ada foto presiden dan wakil presiden, bendera merah putih dan juga bendera jabatan ya Pak. Namanya apa Ya. Pak? Dari jabatan. Bendera jabatan bintang 4 betul. Di sini ada yang berbeda, saudara. Ada foto yang lain saya mau tunjukkan. Ada Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Di ruangan memang militer selalu seperti ini. Presiden, wakil presiden, Betul. Menhan dan Panglima TNI. Betul. Ini ketentuannya seperti itu. Ketentuan seperti itu, Pak. Seperti itu. Jadi ini bicara soal tadi pada waktu tes masuk jajar kehormatan, lalu dilihat pakaian dan lain sebagainya, karir dilihat juga, Betul. jenjang karir, dan ini semua harus diketahui oleh pimpinan tertinggi Ya, Angkatan Darat. betul. Apa tujuannya, Pak? Ya, biar kita bisa tahu pemetaan. Ya, sekarang misalnya bintang satunya sudah 2 tahun, 3 tahun, tentunya ada rotasi. Begitu juga yang letkol, kolonel, begitu juga yang tamtama. Berapa jumlahnya saat ini, tahun depan berapa harus direkrut. Seperti itu. Tapi kan Bapak dapat laporan dari bawah, detil. Bapak tinggal lihat, nggak perlu lihat langsung. Ya, itu kan gambaran secara umumnya itu. Oke. Itu gambar. Kalau secara detailnya kan aspek laporan sama saya. Oh, jadi Bapak punya cek sendiri. Ya. Ini ada gambaran umum ya Bapak bisa lihat. Ya. Yang di bawah nanti laporan Ya, detail betul. resminya Bapak lihat. Dicocokkan. Itu kan kondisi umumnya, oh kelebihan sekian, ada kekurangan sekian. Nanti aspek kan laporan. Apa sih yang paling Bapak pikirkan ketika Bapak kan dari Pangdam Jaya yang beberapa tahun lalu ya Pak, di setahun lalu karirnya melesat luar biasa. Jadi sering katakan Jenderal Dudung yang tak terbendung. Karena selain karirnya melesat, juga berani menantang badai. Gak banyak orang seperti Bapak. Tapi saya ingin tanyakan Pak, di antara seperti itu, apa yang paling membuat Bapak berpikir keras terkait dengan institusi Angkatan Darat? Ya kalau menurut saya, ya jabatan itu kan amanah. Ya. Amanah dari Yang Maha Kuasa kalau menurut saya. Makanya saya sangat meyakini apa yang terjadi dalam diri saya ini, itu apa yang kita perbuat kepada orang lain. Apa yang kita alami hari ini juga, itu karena tergantung dari Yang Maha Kuasa. Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih apa yang kita alami, tinggal kita bagaimana memilih apa yang harus kita lalui. Menjalankan apa yang betul. Tuhan amanatkan kepada Betul. kita. Bapak nggak pernah berpikir dari kecil sampai sekarang punya bintang 4 di Nggak pundak. pernah berpikir. Saya Nggak tukang pernah, Pak? koran dulunya. Loper koran? Iya, Jualan koran, Pak? betul juga. Koran Kompas juga? Oh iya, Kompas. Sebelum saya jual, saya baca dulu Kompas tajuk rencana itu. Yang Umur halaman berapa 4. itu, Pak? Halaman 4, Itu luar biasa. Umur 12 tahun lah. Kelas 1 SMP, 6 SD Ya. lah. Jadi 6 Sampai SD itu SMA itu. sampai SMA. Tajuk rencana dibaca Jadi terus tuh. sebelum kita nganter masukin koran ditaruh di
sepeda. Sepeda. Oh, pakai sepeda dulu? Kan Kompas tuh belakangan datangnya. Oh, paling belakang ya Paling dia? belakang karena dari Jakarta. Oh, Bapak di Kita nunggu waktu itu? dulu sambil tidur gini. Bapak waktu itu di mana? Di daerah mana? Bandung, di Bandung. Di Bandung. Oke. Oh, Kompas kalau di Jakarta belakangan. Baru Kompas datang. Terakhir saya Kompas datang, terus saya buka dulu. Kan halaman 4 itu. Halaman 4. betul. Sebelah kiri itu. Iya. Raja Tajuk Rencana. Waduh, kan bagus sekali. Dua-duanya, Pak. Biasanya yang Dua, atas, atas dan bawah. dalam negeri, yang bawah luar negeri. Luar negeri. Dan itu kemudian dibaca dua-duanya. Baca itu saya tutup, langsung angkat. Hampir nggak pernah absen itu. Nggak pernah absen. Dari tahun berapa itu kurang lebih, Pak? Ya, tahun 80. 80-an. Sampai tahun berapa itu, Pak? Jadi loper koran. Sampai 82. 85. 5-6 tahun lah Ya, kurang lebih ya. sekali. 5-6 tahun. Ya, 5-6. Loper koran, naik sepeda. Naik sepeda. Waktu itu Bapak, orang tuanya memang tidak mampu atau gimana? Ya, kan namanya PNS itu kan bukan orang berada. PNS di apa Pak waktu itu, Pak? Di Bekang. Anak Oh, 8, bayangkan saja tuh. Perbekalan dan angkutan TNI Angkatan Darat, PNS-nya. Ya. Dan pada waktu itu ada orang tua, Pak. Sudah nggak ada kan? Bapak Kan meninggal. SMP udah meninggal, kelas 1 tuh udah meninggal. Oh, makanya jadi loper Ya, koran. lapor koran. Lalu tinggal hanya ibu waktu itu. Ibu dengan anak, dengan kakak adik ada 8 lah. 8, hanya hidup dari uang pensiunan aja yang nggak seberapa. Betul. Nggak cukup, Pak. Makanya setelah jualan koran, saya jualan telepon. Satu hari yang sama, Ya. jadi pagi jualan koran, sekolah, Ya. pulang jualan telepon. Ya. Lalu kemudian ikut tes Akmil, lolos. Lolos langsung. Jadi 6 SD, 1 SMP, bacanya tajuk rencana Kompas. Itu kalau Anda tahu pemirsa, tajuk rencana itu bagian dari editorial sebuah media massa, dan itu bagian yang termasuk salah satu yang berat selain juga opini. Betul. Dan itu dibaca oleh siswa kelas 6 SD yang sekarang jadi bintang 4. Pimpinan tertinggi di Institusi Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ya. Pantas berani ngomong ya, Pak. Sudah tahu bagaimana cara mengcounter dan lain sebagainya secara diplomasi dan lain sebagainya. Menantang badai terus. Apa yang Bapak pikirkan ketika misalnya melihat ada isu-isu yang harus saya katakan, Ya. mungkin mengusik Bapak, tapi Bapak pernah pikir nggak kalau ini tupoksinya Angkatan Darat atau bukan, tapi saya merasa saya terganggu atau saya merasa harus berbicara. Pernah Bapak merasa seperti itu? Nah, kan tugas pokok TNI itu kan menjaga kedaulatan. Kedaulatan. Menjaga kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan keselamatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kita pegang teguh adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau ada indikasi-indikasi yang sudah mencoba-coba memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, ya kita harus tergerak dong. Jangan kemudian kita diam saja. Itu tupoksi Angkatan Darat. Tupoksi Angkatan Darat. Meskipun kadang orang berpikir kalau NKRI kan Pak itu ancaman dari luar negeri. Kalau di dalam serahkan saja ke polisi, Angkatan Darat nggak usah. Oh, kalau ancaman dari dalam yang mengganggu persatuan dan kesatuan, TNI pun harus bertindak. Kalau berkaitan masalah keamanan di dalam, ya itulah kepolisian. Itulah kemudian yang mendasari Bapak. Walaupun kadang-kadang dianggap misalnya Bapak bergerak di luar tupoksi. Soal KKB misalnya Pak. Bapak sempat mengatakan KKB adalah saudara. Lalu saya bacakan nih Pak, politisi Partai Gerindra, Fadlizon mengatakan bahwa orang yang berontak dengan senjata dianggap saudara, tapi orang yang mau berdoa dan reuni dimusuhi. Ya. Bagaimana Bapak mengomentari soal itu? Ya, nggak usah didengerin. Dan Wapres baru, ini kan kita lihat Wapres bahwa konsepnya di Papua itu kan bahwa KKB itu kan saudara kita, bukan musuh kita. Yang harus dirangkul itu kan sudah dari pemerintah. Dan memang apa mereka musuh kan bukan. Betul kan? Hanya kita ada perbedaan pendapat saja. Seperti dulu kita di Aceh kan saudara-saudara kita juga. waktu GAM waktu itu Pak. Iya. Dan akhirnya bisa bersatu. Bersatu. Kita mereka karena belum paham saja. Ya mungkin dengan pendekatan-pendekatan sekarang konsepnya dari Presiden, Iya. Wapres sebagai ketuanya, bahwa mereka harus dirangkul dengan konsepnya apa? Pendekatannya kesejahteraan. Ya. Makanya Angkatan Darat sekarang nanti dari perintah dari Panglima TNI, bagaimana sekarang pendekatannya adalah satuan-satuan teritorial itu dirapatkan dengan melakukan suatu kegiatan-kegiatan pembinaan teritorial. Jadi penanganan di Papua di bawah Bapak sebagai Kasat Kepala Staf TNI Angkatan Darat ya, di jajaran Bapak akan berbeda, mengedepankan dialog. Nah, ini konsepnya berbeda. Artinya saya ini hanya sebagai unsur pembinaan. Hanya menyiapkan, mendidik, melatih prajurit-prajurit yang akan ditugaskan di Papua. Oke. Konsep operasi itu kewenangan Panglima TNI. Mau diapakan nanti operasi itu Panglima, bukan saya.
Tapi Bapak sebagai Kasat menyatakan bahwa KKB Ya. adalah saudara dan Ya. satu waktu pasti akan kembali ke Betul, pangkuan Indonesia. betul. Karena mereka belum paham NKRI, Betul. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Pak ya, juga bisa terjadi apa yang terjadi di Aceh, Ya, terjadi di mudah-mudahan Papua. lah. Ya. Pak, dari sini kabarnya kita akan menuju ke Kostrad. Ya, Saya boleh ikut Pak? boleh. Ada ulang tahun divisi 1. Ulang tahun Divisi 1. Ada atraksi juga mungkin di sana? Ya, saya belum lihat karena Oh, mungkin belum tahu, Mas. surprise nanti bagi kita. Surprise! Oh, jadi Kasat nggak pernah dikasih tahu nih kalau di sana Nah, ada kasih apa? tahu. Kebetulan kan saya masih status saya juga, beliau masih menganggap saya kan Pangkostrat. Pangkostrat. Belum ada pengganti. Kita akan menuju ke sana Pak. Boleh. Beberapa waktu lalu sempat ada pernyataan, ya saya sebutkan dari mantan petinggi TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyatakan bahwa PKI telah merasuki tubuh TNI dengan alasan karena patung Pak Harto, Jenderal Ahana Sution dan Jenderal Sarwoedi Wibowo itu kemudian hilang di Museum Kostrad. Jenderal belum pernah bicara soal itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya akan menelisiknya eksklusif